Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan dosa bagi hambanya. Dari sekian banyak hal yang tidak boleh dilakukan, salah satunya adalah tidak boleh melakukan zina. Zina adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halal. Islam melarang umatnya untuk mendekati zina karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain seperti penyakit menular seksual. Selain zina besar, maka ada juga yang disebut dengan zina kecil, yang mana hal itu diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang melakukan zina besar. Lantas apa sajakah yang termasuk dalam perbuatan zina itu? Apa sajakah macam-macam zina di dalam agama Islam? Sahabat yang dirahmati Allah, zina merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini merupakan salah satu dosa terbesar setelah syirik dan membunuh. Allah telah berfirman, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Di dalam Islam ada beberapa jenis zina yang perlu diketahui, yaitu yang pertama adalah zinal al-lamam. Zina al-lamam yaitu perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera. Rasulullah SAW bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut berarti zina al-lamam terbagi dalam beberapa bagian, yaitu zina ain, ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu, atau biasa disebut dengan zina mata. Kemudian ada zina kolbi, yaitu ketika memikirkan atau membayangkan tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia, atau zina hati. Kemudian ada zina ucapan atau zina lisan,
ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang atau zina mulut. Kemudian zina tangan atau yadin terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang, bahagia, atau penuh dengan hawa nafsu. Lalu ada zina kaki, yaitu zina yang terjadi saat seseorang melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Kemudian jenis zina yang kedua adalah zina muhsan. Jenis ini adalah zina untuk orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya. Allah telah memperingatkan mengenai hal ini dalam firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang yang telah memiliki ikatan pernikahan hendaknya bisa menjaga diri dari orang lain yang bukan mahramnya. Jenis yang ketiga adalah zina ghairu muhsan. Ini adalah zina yang dilakukan bagi seseorang yang belum terikat dalam pernikahan. Tak jarang pasangan yang belum menikah mendapatkan godaan dan hawa nafsu yang tinggi sehingga mereka terlepas dan melakukan perbuatan zina. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa jangan pernah bersimpati atau berbelas kasihan pada seseorang yang berbuat zina. Ini adalah bagian dari dosa besar, sehingga tak ada alasan untuk merasa kasihan atau bersimpati, baik keluarga sekalipun. Bagaimanapun, mereka yang berbuat zina telah ditetapkan hukumannya akibat dari perbuatan tersebut. Lantas, apa hukuman untuk pelaku zina di dalam Islam? Untuk orang yang menikah, hukum untuk orang yang berzina dan telah menikah adalah dirajam atau dilempari batu hingga mati. Hal ini tertuang dalam Ubadah bin As-Syamit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dariku, Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka perjaka yang berzina dengan perawan. Hukumannya dicambuk 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Dan laki-laki yang sudah pernah menikah yang berzina dengan perempuan yang sudah pernah menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Hukuman rajam adalah hukuman bagi orang yang berzina, di mana ia dibenamkan ke dalam tanah sampai sebatas dadanya, kemudian dilempari dengan batu beramai-ramai sampai mati. Kemudian hukuman yang kedua adalah untuk yang belum menikah. Adapun untuk seseorang yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Sebagaimana Allah berfirman, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Pezina laki-laki tidak pantas menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak pantas menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Hukuman ini bisa dijatuhkan apabila pelakunya sudah baligh dan berakal. Dilakukan atas kemauan kedua pihak. Pelakunya mengetahui bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang Allah dan ada seseorang yang menjadi saksi bahwa yang bersangkutan
benar-benar telah melakukan zina. Kemudian hukuman yang ketiga adalah hukuman bagi yang menuduh zina. Setiap muslim dilarang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti yang kuat. Perbuatan menuduh orang lain termasuk kategori tindak kejahatan dalam Islam. Bagi seorang muslim, perbuatan menuduh zina dalam Islam diancam dengan hukuman berupa dera atau cambuk sebanyak 80 kali jika tuduhan tersebut tidak terbukti benar. Namun hukuman ini bisa gugur apabila penuduh bisa mendatangkan 4 orang saksi bahwa yang bersangkutan betul-betul melakukan zina. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.